Dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat pada masa sekarang ini, terdapat kecenderungan-kecenderungan praktik keagamaan yang radikal dan intoleran, perilaku yang merendahkan orang lain, disintegrasi bangsa sehingga menggoyahkan NKRI, praktik demokrasi di luar kebiasaan yang diwarnai kekerasan, tidak menentu dan tidak membangun, dan masih banyak ketimpangan sosial dan hukum di tengah masyarakat. Bahkan, internet sebagai saluran arus informasi yang dapat melintasi batas ruang dan waktu mengalami paradoks seiring dengan dominannya paham-paham radikalisme, intoleransi, homofili yang destruktif, ideologi asing, dan transnasional. Tahu nggak Sobat Litbang? Banyak loh studi terdahulu mengkonfirmasi adanya potensi ancaman terhadap ideologi Pancasila, khususnya di kalangan generasi milenial. Mau tahu kan? Yuk kita simak berikut ini. Yang pertama, ada nih dari survei Alfara Research Center 2018, menunjukkan ada 17,8% mahasiswa dan 18,4% pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara yang ideal. Sementara itu, hasil riset yang dilakukan oleh Tirto terhadap 900 anak generasi Z usia 17 hingga 20 tahun menemukan bahwa sebanyak 61,92% responden salah dalam mengidentifikasi lambang dari sila-sila Pancasila. Nah lo, serta 14,8% responden tidak hafal dengan urutan Pancasila. Sedih ya? Tapi, meski demikian, banyak kok generasi muda tetap mendukung Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Masih berdasarkan survei nih Sobat Litbang yang dilakukan CSIS di tahun 2017 menunjukkan bahwa 90,5% generasi milenial sangat mendukung Pancasila. Hanya 9,5% yang menyatakan untuk mengganti Pancasila. Survei riset yang dikutip dari Tirto pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pemahaman dan preferensi generasi muda di Indonesia mengenai Pancasila cukup baik. Meskipun ada juga loh kekhawatiran akan menggerusnya nilai-nilai Pancasila, khususnya di kalangan generasi milenial, yang juga disampaikan Presiden pada saat Presidential Lecture pada Desember 2019 lalu. Karena ke depan 129 juta anak-anak muda, itu hampir 48%. Kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, nggak ngerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini. Yang setiap program Bapak Ibu sekalian luncurkan ada rasa ideologi Pancasilanya. Tapi yang harus kita lihat sekarang ini bagaimana membumikannya, yang jauh lebih penting. Nah Sobat Litbang, tahun ini Badan Litbang SDM Kominfo mengadakan studi jangka pendek terkait strategi komunikasi, informasi, dan edukasi implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial. Studi dengan pendekatan kualitatif ini menggali informasi dan pandangan melalui fokus group discussion dan wawancara dengan BPIP, akademisi atau sosiolog, influencer, aktivis pemuda, serta pejabat dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo yang berwenang dalam penyusunan strategi komunikasi publik secara nasional. Tahu nggak Sobat Litbang? Menurut Laswell, ada 5 elemen penting loh untuk melakukan evaluasi proses komunikasi, yaitu komunikator, pesan, saluran atau channel, penerima pesan, dan efek. Sementara menurut Grunik dan Han, bahwa model-model PR two-way symmetrical adalah model terbaik karena adanya keseimbangan dan saling memahami satu sama lain antara organisasi dan publik. Sekarang, kita simak bersama yuk Sobat Litbang perbandingan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dalam pembumian Pancasila di kalangan generasi milenial dari hasil pengolahan data Focus Group Discussion dan Interview Kominfo 2020. Nah Sobat Litbang, pengembangan strategi serta implementasi komunikasi, informasi dan edukasi, implementasi nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi milenial di Indonesia harus bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang bersifat dua arah
berlandaskan budaya partisipatori antara pemerintah dan generasi muda bangsa. Ruang publik, khususnya media sosial, didominasi oleh konten-konten kolaborasi pemerintah dan generasi milenial dengan tujuan untuk memperjelas spektrum ideologi Pancasila dalam takaran praktis bukan sekedar teori atau konsep secara terus-menerus, terstruktur, dan masif. Dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan, antara lain kampanye nilai-nilai luhur Pancasila dalam program atau kegiatan komunikasi publik dan atau literasi digital masyarakat dengan melibatkan generasi milenial. Di antaranya, produksi konten media sosial yang viral sebanyak 100 konten sepanjang tahun 2021. Gerakan kampanye melalui media sosial dengan penggunaan tagar yang menarik serta melibatkan sosial media influencer yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Dialog interaktif dengan tema nilai-nilai Pancasila dengan target 100.000 peserta selama tahun 2021. Produksi konten berbasis teknologi informasi termasuk pengembangan aplikasi serta big data dan artificial intelligence. Kegiatan sosial yang bekerja sama dengan berbagai lembaga dalam rangka meningkatkan kepedulian sosial terhadap orang lain sehingga mampu mengikis karakteristik radikalisme dengan target peserta 100.000 peserta selama tahun 2021. Menggalakkan kembali pendidikan Pancasila mulai dari keluarga sejak usia dini sehingga nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan sikap empati benar-benar dipraktikkan dalam hidup dan kehidupan generasi penerus bangsa. Terus junjung tinggi dan amalkan nilai-nilai luhur Pancasila ya Sobat Litbang, bangun karakter bangsa untuk Indonesia maju.